Hai, podcast ini tuh khusus buat kamu teman satu angkatan aku di SMK. Jadi ceritanya tadi aku habis lihat YouTube. Nah, terus kayak lihat yang terpesona itu loh dari TNI di Yogyakarta. Tiba-tiba aku inget sama kalian. Jadi inget gak sih dulu kita pernah kayak orang gila di tengah lapangan nyanyi kayak gitu, merasa berwibawa ketika nyanyi itu. Terus apalagi kalau diliatin orang kan kayak ayo loh kita tuh bisa gitu, nunjukin kayak gitu. Nah terus lucu gak sih, kayak lucu aja gitu. Terus perjuangan kita selama 9 bulan untuk Lata Star, kita kayak dimarahin di tempat sama senior, dicaci, dimaki, terus dibangun mentalnya, dikasih beban, dikasih banyak peraturan. Bahkan aku pernah telat 1 menit ya cuma gara-gara buat salaman doang. Pas masuk ke portal itu udah lewat 07.01 itu telat kan 1 menit, dan aku udah hukum dong, padahal si penjaga itu udah tahu bahwa aku ada di depan. Sebut aja Poltar, polisi Taruna. Dulu aku gedek banget sama mereka, soalnya sering nyiksa gitu kan. Terus katanya suruh makan 5 menit. 5 menit itu menurut aku lama ya. Tiba-tiba baru 2 suap 3 suap waktu habis. Terus minum harus 1 derigen itu loh, suruh habis semua. Terus kalau ada kesalahan atau apa kita dibentak, disalah. Emang sih itu semua buat membangun karakter kita untuk menjadi lebih kuat, bukan mental tempe gitu. Tapi masa itu tuh rasanya berat banget. 1 jam aja udah berasa 1 hari. Kita harus berangkat pagi, pulang sore. Terus kayak yang lain 1 minggu yang lain tuh udah pakai seragam SMK, sedangkan kita udah masih pakai baju Latdastar. Terus pulang kotor, pulang harus nyuci, pagi harus kering lagi. Perjuangan banget. Setelah dilantik kayak beban itu udah hilang. Ternyata enggak, aku harus ngejalanin masa hukuman, terus setiap hari harus laporan, ini sebagainya. Udah selesai akhirnya maksudnya itu kayak mulai belajar ya harus ada peraturan ini A B C. Kalau lewat sama senior harus hormat. Terus kayak lucu gak sih kalau pagi nih langsung lari ke lapangan untuk apel, kalau pulang sama aja. Terus kalau apel itu banyak bercanda. Sampai kelas tingkat 1 sampai tingkat 2 oke lah, ada senior, kita menghormati, kita jaga wibawa gitu kan. Kita nggak berani. Kalau pas udah jadi senior seenaknya, kerudung dikeluarin, apel ya seenaknya, pakai sendal, atribut gak lengkap, gak rapi, gak dibraso, gak semir, gak ada mengkilat-mengkilatnya, berangkat selalu telat. Itu kita banget, angkatan kita banget. Terus sampai saatnya ujian udah tiba. Ujian, kalian dengar ujian itu kayak gimana gitu ya? Itu tuh akhir perpisahan kita selama 3 tahun. Kita Latdastar, terus kita belajar normal, terus PKL, ngalamin suka duka bareng. Setelah PKL kita balik langsung persiapan ujian. Selama 3 tahun itu gak kerasa cepet banget gitu. Terus kita juga sama ujian dibagi sesi kan, beberapa sesi. Setelah akhirnya itu, nah aku tuh kadang iri loh sama sekolah lain. Mereka itu kayak ngadain pawidya, mereka ngadain perpisahan, sedangkan kita ya antang-antang aja gitu, nggak ada tuh perpisahan, acara makan-makan kayak atau gimana.
party color terus atau coret-coret baju, nggak ada di kita. Kita itu formal-formal aja guys. Terus perpisahan aja bagi surat kelulusan kita pakai batik, formal banget kan. Pokoknya gak ada yang berkesan. Yang berkesannya itu pas ada dasar kita bener-bener ditempau banget, kita kayak ujian besar banget di hidup kita gitu, sampai ada yang keluar, ada yang bertahan. Tapi adanya perpisahan atau enggak, adanya pawidia atau enggak, itu tuh bukan menuntut kita untuk nggak selalu kompak, nggak menuntut kita selalu gimana gitu ya. Ya kita nggak ada pawidia, nggak ada perpisahan, kita juga bisa kok sukses, kita juga bisa kok masih selalu kompak, selalu komunikasi dijaga. Dan nyatanya yang ngerayain pawidia belum tentu sekompak kita, ya enggak. Terusnya buat kita RPL, mau cerita nih tentang RPL. Jadi kita itu ada 11 orang. Ketua kita namanya Dery Iriana. Dia itu bobrok banget, terus makan segala hal. Terus kedua ada Agung, dia tuh sering dipanggil Rayap gitu, katanya suka, nggak tahu kenapa gitu. Nah terus ada Nur Hidayat itu biasanya dipanggil apa ya, aku lupa gitu. Dia tuh orangnya sombong gimana, tapi orangnya asik gitu, care, terus peduli banget sama kita, organisasinya mantap. Terus ada Om Raul, namanya sih Navin Raul Panjaitan. Dia itu satu-satunya anak non muslim di kelas aku, tapi walaupun dia non muslim tapi dia menghormati kita banget. Bahkan dia selalu ingetin kita kayak, ayo dong sholat, ayo dong ikut pengajian ini dan sebagainya. Pokoknya the best banget buat Om Raul. Terus satu lagi laki-lakinya Ihya Ulumuddin, biasa dipanggil anak lanang. Anak lanang itu kayak anak laki-laki gitu loh. Jadi dia tuh bandel banget, jarang masuk. Bandelnya bukan bandel apa ya, dia tuh bandelnya bolos gitu loh. Jadi ya wajarin aja. Nah laki-lakinya kan ada tiga, Raul, Agung, Dery, Nur Hidayat, sama Ihya 5 maksud aku. Nah perempuannya itu ada 6, aku sendiri Paturianti, terus Ratna Sari itu anak paling pinter, paling jenius mungkin. Terus ada Sylvia Fadila itu sering dipanggil bontot karena dia tuh anaknya kecil, pendiam juga. Terus ada Rostiana, dia tuh sering dipanggil boyos gitu loh, orangnya lemot tapi baik, gimana sih ya gitulah. Terus ada Siti Ismawati, dia tuh sering dipanggil emak atau banyak deh panggilannya buat kalau dia. Terus ada Sri juga, Sri Rahayuningsih, dia selalu dipanggil emak sama aku. Jadi kita itu 11 orang, tapi di kita itu ada punya keunikan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Misalnya kayak Dery itu pinter banget ngotak-atik kayak listrik gitu. Terus si Agung juga pinter ngoding sama kayak aku, insya Allah. Terus Iis itu suaranya the best banget. Kalau Silpi pintar masak. Banyak deh pokoknya kelebihan di kelas aku. Jadi walaupun 11 orang, tapi itu tuh punya tujuan, punya impian yang sama gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita selalu kompak, kita masih jaga komunikasi, grup pun masih rame gitu. Nggak tahu deh kalau yang masalah itu. Jadi adanya pawidia atau enggak, ya itu enggak jadi patokan untuk kita selalu kompak, untuk kita selalu bareng-bareng gitu. Jadi buat kalian yang satu angkatan, walaupun gak dapat widya kayak SMK lain, jangan sakit hati, jangan sedih. Pokoknya kita yakin kita bisa, kita selalu kompak. Dan aku doain semuanya semoga menjadi orang sukses dan yang berhasil. Jangan lupakan kisah kita selama SMK 3 tahun bersama. Thank you.